Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, mungkinkah ortu mantan yang ahli ibadah tetapi dia memisahkanmu dengan mantan mendapatkan azab dunia? Jawabannya mungkin saja. Ya, ini ada pertanyaan sangat menarik ya. Saya baca dari salah satu komen di video yang kemarin ya, tentang azab dunia untuk orang tua mantan yang memisahkanmu dengan mantan. Nah, ada satu komen, Ustadz, mungkin tidak jika orang tua mantan ini dia memang memisahkan dia dengan mantannya, tetapi mereka itu ahli ibadah. Mungkin tidak mereka mendapatkan azab dunia. Ini menarik sekali ini ya. Jadi jawabannya mungkin ya. Orang yang ahli ibadah pun masuk neraka, bisa saja. Misal yang pertama, ibadahnya ya itu dilandasi dengan rasa riya. Tahu riya ya? Riya itu minta dipuji oleh orang lain. Jadi ibadahnya itu tidak ibadah yang ikhlas begitu, tidak, tetapi minta dipuji ya. Misal rajin menghadiri sholat jamaah, biar disebut sebagai orang yang alim. Ya, rajin mengikuti pengajian agar disebut sebagai orang yang alim. Misal begitu, itu namanya ibadah yang riya, minta dipuji. Orang-orang seperti ini tandanya kalau dia sholat di depan orang lain, itu sholatnya lama, dibagus-baguskan. Tetapi ketika dia sholat sendirian, sholatnya cepat. Nah, itu tanda orang yang ibadahnya riya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang misal rajin sedekah. Sama, riya juga ya. Minta untuk dipuji juga. Jadi biar disebut sebagai orang yang dermawan ya. Pokoknya kalau nyumbang sesuatu itu mesti diposting lah ya di media sosial untuk pencitraan agar disebut sebagai orang yang dermawan, baik hati, rajin bersedekah, dan seterusnya. Bahkan zaman sekarang orang mengerjakan ibadah itu juga diposting di media sosial. Banyak kita lihat ya, menghadiri sholat berjamaah itu sambil rame-rame posting begitu kan. Sedang mengaji begitu posting ya. Misal bangun malam hari itu mengerjakan sholat tahajud, biar semua orang tahu kalau dia sedang sholat tahajud ya. Dia pasang status di WhatsApp-nya ya, berdoa di tengah-tengah keheningan malam gitu ya. Atau status di Facebook-nya, ayo bangun tahajud, misal begitu. Ya, ya sebenarnya kalau bisa menjaga hati dari riya, baik-baik saja tuh mengajak orang untuk bangun sholat malam. Tetapi lebih banyak di antara kita yang kemudian muncul ya, merasa lebih alim daripada orang lain ya. Sehingga sebenarnya yang lebih aman, kalau mau bangun sholat malam, ya sholat malam saja. Kalau mau membangunkan orang, ya bangunkan keluarga kita. Ya, istri kita, suami kita, anak-anak kita, ayo bangun sholat malam. Nah, itu kan lebih ikhlas ya, lebih terjaga hatinya daripada semua orang tahu melalui media sosial kalau dia sedang sholat malam. Ya, jangan-jangan malah cuman memperbarui status saja, berdoa di tengah keheningan malam, habis itu tidur lagi, tidak mengerjakan tahajud ya. Jadi orang yang ibadahnya tidak masuk ke dalam hatinya, orang yang ibadahnya benar, itu akan tercermin dari sifatnya, dari sikapnya, dari tutur katanya.
Jadi orang yang baik itu pengaruh langsung dari ibadah. Orangnya jadi jujur, ya. Orangnya jadi baik, ya. Dan tentu orang yang baik tidak pernah memisahkan orang walaupun ini anaknya sendiri, ya. Apalagi memisahkan itu untuk tujuan-tujuan duniawi. Ya, menantunya ini baik-baik saja, ibadahnya bagus, ya. Cuman belum kaya. Ya, jadi bukan tidak kaya, belum kaya. Semuanya kan berproses. Namanya juga orang baru menikah, misal 5 tahun, kan lagi nabung dan seterusnya. Belum kaya. Suatu saat nanti, semakin giat dia bekerja, ia akan kaya, insya Allah. Tapi mereka tidak sabar, dipisahkan, disuruh bercerai. Karena kok menantu tidak kaya-kaya nih. Anaknya kalau sudah bercerai, mau mereka nikahkan dengan laki-laki lain misal, yang sudah kaya raya, anak orang kaya, ya pokoknya tinggal hidup enak saja, ya. Biarpun mereka ahli ibadah, tetapi dampak terhadap diri mereka tidak kelihatan. Mereka tetap menjadi orang yang matre. Itu menunjukkan bahwa ibadahnya hanya pada fisiknya, tetapi tidak dengan hatinya. Ya, kalau ibadah itu meresap ke dalam hatinya, dia tidak akan menghendaki perpisahan. Justru kalau anak mantunya sampai bercerai, dia akan menjadi orang yang paling bersedih. Ya, dia akan berusaha untuk merukunkan, menyatukan kembali anak dan menantunya tadi. Itu kalau dia betul-betul seorang ahli ibadah. Nah, tetapi ketika mereka ini masih memisahkan, memaksa bercerai, ya, agar anaknya ini bisa menikah dengan orang lain yang kaya raya, ya, maka di dalam hadis, ya, semuanya, apakah mereka itu kelihatan rajin ibadah ataupun mereka itu tidak pernah beribadah, ketika mereka niatnya menikah itu untuk harta, maka yang mereka dapatkan bukan kekayaan, tetapi justru kemelaratan, kesusahan. Maka di dalam hadis dijelaskan, man tazawwaja mra'atan li izziha lam yazidhullah illa zullan, wa man tazawwajaha li maliha lam yazidhullah illa faqran. Barang siapa yang menikahi seorang wanita karena melihat kedudukannya, maka Allah tidak akan menambahkan baginya kecuali kehinaan. Dan barang siapa yang menikahi seorang wanita karena hartanya, maka yang Allah jadikan kepada orang itu adalah kemelaratan. Ya. Nah, jadi itu orang yang kelihatan rajin ibadah ataupun tidak pernah beribadah, ketika niatnya menikah karena kedudukan ataupun harta, maka yang dia dapatkan adalah azab dunia. Ya. Jadi orang kalau ahli ibadah, yang dia lihat itu bukan kedudukan, bukan harta, tetapi seberapa baiknya ibadah orang itu. Kalau menantunya ini ahli ibadah, maka dia akan mencintai, menyayangi menantunya seperti dia menyayangi anaknya. Ya, yang dilihat adalah ibadahnya jika dia seorang ahli ibadah. Jadi kalau ahli ibadah tidak akan melihat kepada kedudukan, tidak akan melihat kepada harta. Yang dia lihat pada profil orang yang akan dinikahi atau orang yang akan dinikahkan, itu adalah baik atau tidaknya ibadahnya. Nah, itu ya. Jadi, kemudian ya, yang kedua nih, yang paling penting nih, ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini.
dengan subscribe doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Yang kedua, meski seseorang itu kelihatannya ahli ibadah, tetapi ketika dia menzolimi orang lain, ya, jadi misal dia memaksa bercerai itu pada anak menantunya, dia sebenarnya rajin ibadah. Orang yang rajin ibadah tidak akan pernah menzolimi orang lain. Kalau ada orang kelihatannya ahli ibadah tetapi dia masih menzolimi orang lain, itu cuman ibadah yang kelihatan saja. Ibadahnya tidak meresap ke dalam hatinya. Dan yang namanya doa orang yang terzolimi, selama dia memang terzolimi, siapapun yang menzolimi dia, mau rajin ibadah ataupun tidak, itu apapun yang dia doakan oleh orang yang terzolimi ini, itu akan kejadian, akan terkena kepada orang yang menzoliminya. Karena doa orang yang terzolimi adalah doa yang mustajab. Ya, dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiron fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu mustajab, terkabul. Meskipun yang berdoa ini gemar maksiat. Ya, jadi bukan ahli ibadah nih orang yang terzolimi ini, gemar maksiat. Karena kefajiran yang dia lakukan itu, ia tanggung dosanya sendiri. Jadi kemaksiatan yang dia lakukan, dia tanggung dosanya di akhirat nanti. Tetapi karena sekarang dia terzolimi, walaupun dia bukan ahli ibadah, maka orang yang menzoliminya itu akan terkena dampak dari doa-doa orang yang terzolimi ini. Ya, jelas ya. Jadi, apakah orang yang kelihatan rajin ibadah bisa terkena azab dunia karena dia sudah menzolimi kita? Jawabannya bisa. Ya, karena tadi doa orang yang terzolimi, apakah dia ahli ibadah ataupun bukan ahli ibadah, selama dia terzolimi, maka doanya mustajab, doanya terkabul. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.